Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina Ramadini. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, unit kerja SDN Negeri Abirau. Saat ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 dengan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk berhadir di sini. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai presentasi hari ini. Iya, yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Abirau, yang ulun hormati Bapak Ibu guru serta staf. Pada kali ini, boleh Bapak untuk memberikan sambutannya dulu sebelum saya memulai presentasi hari ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan destinasi yang dilakukan oleh CGP Angkatan 11 di sekolah kita, yaitu oleh Ibu Mia Audina Ramadini. Adapun yang disampaikan pada hari ini adalah tentang penerapan pengalaman budaya positif, tentunya di dalam budaya positif. Di sini ada materi-materi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu, kemudian nanti ada seringan diskusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian kita bisa juga melaksanakannya di kelas kita masing-masing. Dalam budaya positif ini beda dengan kita yang sekolah dulu. Dulu kan kita misalnya tentang buat suatu kesepakatan itu sudah ada langsung. Nah, ini kita bikin sama-sama, di antaranya seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Ibu Mia bisa kita dengarkan dan kita ambil manfaatnya. Dan mudah-mudahan Ibu jangan dulu ya Bu, sampai ya Bu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan acaranya menjadi lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak sudah menyampaikan sambutan. Sekarang kita mulai. Hari ini akan ada materi budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, memotivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, dan berpikir kreatif dalam profil pelajar Pancasila.
selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus dan respon. Dulu realitasnya kebutuhan kita sama, sedangkan sekarang kita memikirkan realitas atau kebutuhan kita sudah berbeda, tidak sama lagi. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini Bapak Ibu, pemikiran kita sekarang dan dulu itu beda. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain itu adalah tentang dunia luas. Boleh seperti itu. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang kita menganggap semua perilaku itu memiliki tujuan, tidak ada lagi yang salah. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sekarang seperti itu. Selanjutnya adalah berpikir disiplin positif, di mana disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita lebih menerapkan bagaimana sikapnya siswa agar memiliki pribadi yang kritis, disiplin, dan bertanggung jawab. Perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nah kalau sekarang bagaimana kata makna disiplin? Ketika kita mendengar disiplin, pasti kita merasa bahwa disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, harus dilakukan, kemudian ada hukuman. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu. Sekarang dilakukan dengan kepatuhan, dengan kesadaran sendiri, dengan disiplin diri, lebih ke dalam disiplin diri. Seperti Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu kita harus disiplin yang kuat, tapi disiplinnya tidak lagi untuk menekankan, apalagi memberi hukuman. Sekarang kita lebih memberikan motivasi kepada diri siswa agar siswa merasa bahwa yang dilakukannya itu benar. Tidak lagi ada kata-kata kamu salah, tidak ada lagi. Kita harus memunculkan motivasi di dalam diri siswa, baik itu motivasi di dalam diri ataupun kita yang dari luar disebut dengan motivasi eksternal. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan, baik itu tujuan untuk kebutuhan dasar kita agar terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini untuk bertahan hidup kita misalnya untuk makan, minum, semua itu kita perlukan sebagai kebutuhan dasar kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik itu makanan, tempat tinggal, rasa nyaman, kesehatan, itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan dasar manusia yang kedua itu setiap manusia mempunyai rasa ingin disayangi, rasa ingin dipedulikan. Itu merupakan tujuan dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini lebih ke harga diri. Jadi kebutuhan dasar manusia itu memiliki keinginan untuk dihargai, untuk dianggap ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman. Kemudian memimpin dan berprestasi atau ketika berpendapat itu lebih didengarkan. Jadi dalam hal ini kebutuhan dasar manusia penguasaannya ada di situ. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya itu kebebasan. Kalau di dalam ini kebebasan bentuknya seperti semua manusia memiliki kebebasan untuk berpendapat,
melakukan hal-hal yang dirasanya benar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu memang untuk bebas untuk merasa melakukan apapun yang dia baru atau mencoba hal-hal baru. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kalau kesenangan di sini setiap manusia pasti ingin mendapatkan rasa senang, baik itu dengan bermain, berkumpul, ataupun tertawa bentuknya, atau misalnya antusias dalam melakukan hal yang ingin dia ikuti. Begitu merasa senang. Selanjutnya ada nomor 4, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama hukuman. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita langsung, ih kamu salah, kamu dihukum. Kalau itu. Kalau misalnya konsekuensi, itu lebih ke sesuatu yang sudah kita sepakati. Ketika kamu tidak mengerjakan tugas, apa hukumannya atau apa konsekuensinya dari kamu tidak mengerjakan tugas? Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak kamu salah, kamu benar, tidak seperti itu. Jadi kita yang memunculkan rasa di dalam diri siswa kita dulu. Baru kita memperbaiki kesalahannya. Kita mencari solusi untuk siswa menemukan masalahnya sendiri. Itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau misalnya hukuman itu sifatnya satu arah, tetap menyalahkan siswa. Bagaimanapun itu kamu salah. Tapi kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, tapi tetap dia salah. Tapi tetap ada monitor dari guru. Tapi kalau restitusi, kita mencoba kolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi siswa dan guru itu tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang salah. Guru sebagai motivatornya aja untuk membantu siswa menemukan ketika dia salah, dia harus apa. Lebih memunculkan solusi yang ada di dalam diri siswa juga seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dimana kalau misalnya hukuman itu akan menimbulkan identitas yang gagal untuk siswa. Tapi kalau misalnya identitas suksesnya bisa bentuknya konsekuensi atau restitusi. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu memang kesalahannya memang perlu kita baiki atau harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Sekarang kamu mau apa pilihannya? Pilihannya untuk memperbaiki kesalahan kamu atau tetap melakukan kesalahan. Itu adalah perbedaan dari restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Ada lagi hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan, karena dia dihukum, jadi dia merasa ketika dia melakukan kesalahan, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi tidak mau jujur. Tapi kalau konsekuensi, ketika kita diberikan konsekuensinya, kamu harus mengerjakan tugas ini begini, ketika kamu melakukan kesalahan begini, maka akan memunculkan murid yang belajar untuk taat dengan aturannya. Begitu juga dengan restitusi, ketika siswanya merasa salah, maka siswa akan memunculkan dirinya sendiri bagaimana cara memecahkan masalah di dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada nomor 5, ada posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita di sini akan menempatkan guru sebagai supaya siswa itu merasa bersalah dengan tindakannya. Bisa juga kita sebagai teman untuk siswa. Selanjutnya ada guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau ini guru sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Maksudnya misalnya lari keliling 10 lari ke
siswanya, karena siswanya terlambat terus. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan mau datang tepat waktu. Nah, itu tuh lebih kayak apa? Lebih menghukum siswa. Tidak terima alasan siswa seperti apa, kenapa terlambat, tidak mau. Pokoknya guru yang benar, dan guru di sini sebagai sesuatu yang menghukum dengan bahasa yang tinggi, dengan kata yang berat, itu adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh siswa. Nah, hasil dari hukuman tersebut, mungkin kebanyakan siswa akan marah, dendam, atau bersifat agresif kepada guru. Biasanya siswa itu kalau melihat guru yang sebagai penghukum itu pasti tidak suka, marah dengan guru yang seperti itu gurunya suka marah-marah gitu. Atau misalnya pulang sekolah lebih mencoret-coret sepeda motor gurunya, atau mencoret-coret bukunya, dicoret-coret karena dia merasa kesal, merasa marah, karena merasa itu adalah suatu kesalahan dan tidak dibenarkan untuk memberikan pembelaan. Jadi akan menumbuhkan murid yang seperti itu hasil dari hukuman tersebut. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Jadi kalau di posisi ini, guru itu akan bersuara sedikit lebih lembut daripada guru yang penghukum. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Biasanya diberikan waktu untuk berbicara di ruangan kelas yang sepi, atau misalnya di kantor atau di mana yang keadaannya hening, terus agar orang lain atau siswa itu merasa nyaman, tapi dia mengakui bahwa dia salah, bahwa dia merasa tidak nyaman karena bersalah. Contoh kata-katanya seperti, iya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mengapa kamu melakukan kesalahan seperti ini? Lebih untuk bersuara lembut, tidak untuk memaksakan atau lebih menyalahkan. Lebih ke agar siswa itu merasa, oh iya, yang dilakukan kita tuh salah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Jadi guru yang sebagai pembuat rasa bersalah pasti akan memunculkan kata-kata yang membuat siswa itu lebih untuk merasa dirinya, oh iya, ternyata yang saya lakukan itu salah. Jadi siswa lebih menghayati kesalahannya, meratapi apa yang dilakukannya itu memang benar salah. Kemudian suaranya biasanya guru itu akan sedikit halus, juga ikut sedih karena siswanya melakukan kesalahan. Hasil dari pembuat rasa bersalah tersebut, ya yang pertama jelas siswa akan menjadi merasa, oh iya, saya salah, saya bersalah. Pasti seperti itu. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap ini karena dia makin merasa bersalah, lalu merasa tidak akan mungkin untuk membahagiakan orang lain. Nah, biasanya murid ini tertekan, tiba-tiba suatu saat bisa tiba-tiba marah karena merasa hal yang dilakukannya tuh, oh iya memang salah. Padahal gurunya tidak terlalu menyalahkan seperti posisi kontrol yang menghukum tadi. Selanjutnya, nah kalau ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau sebagai teman, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa. Jadi guru berupaya memposisikan dirinya sebagai temannya siswa, bukan sebagai guru yang menghukum marah-marah atau guru yang menyalahkan, tidak seperti itu. Jadi lebih ke posisi untuk, ayolah ini ibu teman kamu, apa yang bisa bapak ibu bantu untuk menyelesaikan masalah kamu? Ingat tidak bantuan yang pernah ibu lakukan? Ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan atau ibu yang bantu untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi kamu bisa cerita apa aja. Jadi lebih di sini guru
siswa. Hal negatif dari posisi kontrol sebagai teman ini adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka muridnya akan merasa kecewa. Ibu tidak membantu lagi, tidak membantu saya lagi. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ada rasa kecewa dari siswa tersebut karena dia sudah saking nyamannya menganggap gurunya itu adalah sebagai teman. Jadi kalau posisi kontrol sebagai teman itu, nada suara gurunya akan ramah, akan akrab dengan siswa, bercanda, juga pokoknya akan menimbulkan sesuatu yang nyaman untuk siswa. Jadi siswa tidak ada lagi kesulitan untuk bercerita dengan gurunya karena menganggap sudah gurunya itu adalah sebagai teman, seperti itu. Nah, hasil dari teman tersebut, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hal ini termasuk dampak yang positif karena siswa tidak lagi memendam apa yang dia ingin keluarkan atau ada masalah apa, dia tidak lagi memendam. Dia akan merasa nyaman dengan guru tersebut dan bercerita. Tapi ketika guru tersebut tidak ada, maka siswa tersebut akan merasa, oh iya, kecewa. Kemana ya bapak ibunya yang sudah jadi temannya? Karena Karena saking nyamannya antara posisi guru dengan siswa. Karena guru menempatkan diri sebagai teman. Nah, kalau ini adalah sebagai pemantau. Jadi kalau posisi kontrol sebagai pemantau itu mengawasi tingkah lakunya siswa. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Contohnya perilaku siswa di kelas, misalnya menimbulkan keributan atau keluar dari aturan-aturan kelas pekerjaannya, maka kita akan mengingatkan, memantau dia, peraturan apa yang sudah kita buat atau apa yang telah kamu lakukan hingga ada kejadian seperti ini. Lebih mengingatkan sanksi dan konsekuensi apa yang akan terjadi jika kamu melanggar aturan ini. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya posisi kontrol sebagai pemantau itu pasti gurunya mempunyai catatan tersendiri. Jadi sudah ada catatan-catatannya. Siswa ini melakukan pelanggaran ini dengan konsekuensinya seperti ini. Dan konsekuensinya sudah diketahui oleh semua warga di kelas. Jadi contohnya seperti, guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang akan terjadi jika kamu terlambat? Kan sudah ada catatannya, misalnya si Helmi terlambat apa? Nah, sudah ada catatannya di buku catatan guru seperti itu. Jadi guru yang sebagai pemantau ini akan biasanya mencatat perilaku siswa, aturan-aturan apa yang telah dilanggar, terus konsekuensinya seperti apa. Hasil dari guru posisi sebagai pemantau itu yaitu murid akan memahami konsekuensinya jika dijalankan seperti apa, tapi jika tidak dijalankan akan mendapatkan konsekuensi yang seperti apa. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi guru tidak lagi menunjukkan emosi yang berlebihan seperti guru yang sebagai penghukum tadi. Ini lebih ke mengingatkan, memantau apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan apa, terus konsekuensinya seperti apa. Jadi guru yang di posisi sebagai pemantau ini tidak lagi sebagai penghukum atau teman, tidak lagi juga, tapi lebih ke memonitor kegiatan-kegiatan siswa, terus mengingatkan. Nah, kalau posisi sebagai manajer yang selanjutnya adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dari sekian banyak posisi kontrol, posisi manajer ini yang bagus karena sebagai pemimpin terus tidak menyalahkan siswa,
lebih ke kembali meyakinkan siswa, keyakinan kelas. Apa yang kita yakini itu adalah suatu kesalahan. Apakah yang kamu kerjakan itu adalah sesuatu kebaikan untuk diri kamu. Jadi dalam posisi manajer ini, tugas manajer tidak lagi untuk mengatur perilaku siswa, tapi lebih ke seperti Ki Hajar, lebih ke menuntun, membimbing siswa untuk mengatur dirinya sendiri, bukan lagi memisahkan siswa dengan kelompoknya, tidak lagi menyalahkan siswa, tidak lagi membentak siswa, tapi lebih ke menuntun dan membimbing siswa mencapai kodrat yang setinggi-tingginya dalam posisi terbaiknya. Jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Nah, murid kita ditangani kadang-kadang belum siap untuk berdiskusi dengan kita. Tapi kalau posisi kontrol sebagai guru, murid di sini akan menjadi mandiri dan merdeka. Artinya apa? Ketika siswa melakukan kesalahan, mereka tidak lagi untuk merasa kamu salah, perbuatan kamu ini telah melanggar ini. Tidak akan lagi membuat siswa merendahkan pikirannya atau merendahkan perilakunya, tidak, tapi lebih ke mengajak siswa untuk mandiri, bersama-sama mengajarkan siswa, menuntun siswa untuk oh iya yang kita lakukan ini salah, keyakinan yang seperti ini yang memang benar untuk baik untuk diri kita, seperti itu. Kemudian bertanggung jawab dengan perilakunya. Jadi tidak lagi kamu ketika melakukan kesalahan ingin ngapain, tidak lagi seperti itu. Siswa akan merasa dengan sendirinya ketika melakukan kesalahan, maka oh iya konsekuensinya harus seperti ini. Tanggung jawab yang akan saya lakukan, saya akan seperti ini. Saya harus bangun pagi misalnya ketika saya terlambat, dan siswa akan memunculkan solusi di dalam diri siswa sendiri tanpa harus guru yang menekankan atau menyalahkan. Nah, biasanya posisi kontrol sebagai manajer ini suaranya tulus, kemudian tidak lagi marah-marah, tidak kaku lagi, dan tidak lagi seperti penghukum, tidak lagi juga yang terlalu lembut atau memposisikan diri sebagai teman, tapi lebih mendekatkan diri dengan siswa, tapi tetap ke posisi membimbing, menuntun siswa bersama-sama seperti itu. Nah, contohnya adalah Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya. Kamu tadi terlambat, kira-kira bagaimana akan memperbaiki masalah ini? Jadi di posisi seperti ini, kesalahan seperti ini, tidak lagi menyalahkan Adi, kamu terlambat, kamu harus keliling lapangan, tidak lagi seperti itu. Atau misalnya kamu pulang saja karena terlambat, tidak seperti itu lagi. Tapi lebih ke bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kamu. Jadi kita sebagai manajer, sebagai guru membimbing siswa untuk menemukan masalahnya sendiri, solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Oh baik, itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu jika kamu tidak bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi di sini Adi akan merasa bahwa ketika terlambat, dia akan tertinggal tugas, dia akan mendapatkan konsekuensi melanggar aturan terlambat ke sekolah, tepat waktu sekolah. Lalu dia akan merasa, oh iya, kata bapaknya, apa kamu akan terlambat lagi? Tidak Bapak, saya akan hadir tepat waktu. Jadi di sini Adi sudah merasa bahwa memang ketika tepat waktu itu adalah keyakinan yang memang baik dan harus dipatuhi. Jadi guru di sini akan menghargai usaha perbaikan diri yang dilakukan oleh Adi. Jadi pada posisi kontrol ini, suara guru tidak lagi membentak atau tidak lagi menghakimi, lebih ke tulus. Nah, contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, kalau ini kasusnya Bapak Ibu, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi ini perbedaannya. Kalau sebagai penghukum, guru akan berdiri di sebelah dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, langsung kalau siswanya tidak mengerjakan
siswanya, diajak untuk bicara. Kemudian kesekian kalinya ibu sudah mengingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Maksudnya mengingatkan siswa untuk terus mengerjakan tugas, karena siswanya tidak mengerjakan tugas. Jadi dipanggil baik-baik siswanya, tapi dengan membuat kata bersalah. Nah, kalau ini, kalau posisi teman, ayo dong mengerjakan tugasnya. Nanti sudah, kalau selesai kita boleh main lagi. Jadi guru yang seperti ini adalah guru yang menjadikan posisi dirinya sebagai teman siswa, tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai pembuat rasa bersalah, tapi sebagai teman. Jadi ayo dong selesai dulu tugasnya. Kalau udah selesai kita main game lagi. Nah, kalau ini Bapak Ibu sebagai pemantau. Jadi kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya seperti apa. Sekarang selesaikan tugas kamu dan segera kumpulkan, karena sudah tahu bahwa yang dilakukan itu adalah merupakan kesalahan, tidak mengerjakan tugas. Jadi silahkan kumpulkan. Hanya guru sebagai pemantau ini hanya mengingatkan bahwa memang itu adalah kesalahan dia, dan itu konsekuensinya memang harus seperti itu, harus mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kalau sebagai manajer, iya tadi seperti itu, kita akan menanya dulu, apakah kamu melakukan kesalahan, apakah tidak mengerjakan tugas itu adalah suatu kesalahan, keyakinan kelas yang seperti apa yang kamu langgar jika tidak melakukan tugas, keyakinan sekolah yang seperti apa, dan solusinya seperti apa. Jadi kita menanyakan ke siswa dan siswa juga yang akan menjawabnya. Kita di sini sebagai membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sebagai manajer. Nah, coba posisi kontrol. Apakah aku, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya Ibu, apa Bu? Pembuat rasa bersalah. Oh iya benar, pembuat rasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa seorang guru memang sudah kecewa dengan kelakuan siswa, maupun melakukan suatu kesalahan seperti ini lagi. Jadi posisi kontrol yang benar adalah pembuat rasa bersalah. Jadi di sini guru akan membuat rasa bersalah dengan siswa. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ayo, posisi kontrol apa? Penghukum. Untuk penghukum, karena ia langsung menghukum siswa, disuruh untuk keliling lapangan 3 kali karena memang sudah melakukan kesalahan. Kadang mau tahu, pokoknya karena keliling lapangan itu 3 kali. Kadang nanya salahnya apa, kenapa sebabnya, dan nanya pokoknya langsung. Nah, penghukum. Kalau ini posisi kontrol, apakah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kalau misalnya dengan cara menanya seperti itu, kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini seperti apa? Kira-kira apa, Bapak Ibu, posisi kontrolnya? Manajer. Iya, sebagai manajer. Jadi di sini guru tidak lagi menyalahkan, tapi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi kita langsung menanyakan dengan siswa, masalahnya apa, dan kira-kira menurut kamu apa juga solusinya. Jadi tidak lagi untuk menghakimi sebagai manajer. Lagi posisi kontrol. Apakah ayolah kamu demi Bapak Ibu lakukan demi Bapak Ibu kerjakan. Nah, posisi kontrol apa? Teman. Iya, teman. Iya, karena di sini posisinya guru itu sebagai teman, karena sudah dekat dengan siswanya, jadi akan menjadi teman untuk siswa. Jadi ayolah kerjakan tugasnya demi Bapak Ibu yang sudah menjadi teman kamu. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi apa Ibu? Pemantau.
Memantau, iya, karena di sini sudah mengingatkan sebagai memantau kegiatan siswa. Ketika siswa terlambat, konsekuensinya akan seperti apa? Jadi kita mengingatkan aja. Ketika dia tahu, oh harus seperti ini, harus mengerjakan ini, atau meminta maaf atau apa konsekuensinya. Jadi siswa sudah tahu, tidak lagi untuk dihukum langsung tidak, tapi lebih ke mengingatkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sebelum nomor 7 yaitu keyakinan kelas. Di sini adalah keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang sudah dibuat antara guru dengan siswa. Tidak lagi aturan itu dibuat guru aja yang dibuat, tidak. Seorang guru pasti mengajak siswanya untuk mengajak keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Mau kelas yang seperti apa mewujudkannya. Jadi di sini sama-sama untuk memunculkan harapan-harapan yang ingin kita wujudkan di kelas untuk kedisiplinan. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, tidak lagi jangan, lebih ke misalnya berbuat jujur, tidak lagi dengan kata-kata jangan berbohong, tidak, atau misalnya tidak menyontek, tidak, lebih ke berperilaku jujur. Boleh juga misalnya datang tepat waktu, lebih ke kata-katanya positif dan semua siswa ikut terlibat di dalam kesepakatan kelas tersebut. Dan semua siswa berhak untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing mau kelas yang seperti apa. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah membuat pernyataan keyakinan kelas yang senantiasa dalam bentuk positif. Jadi pernyataannya iya, mau kelas yang seperti apa yang akan kita bangun di kelas ini. Mau kelas yang nyaman Ibu, berarti kalau mau kelas yang nyaman harusnya kelasnya yang seperti apa? Yang bersih, yang tenang. Jadi untuk mewujudkan kelas yang bersih itu seperti apa? Berarti membuang sampah pada tempatnya. Lebih mengajak siswa untuk meyakini dengan apa yang dia mau. Keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingati oleh siswa, oleh warga kelas. Jadi tidak perlu yang kata-kata yang panjang. Yang penting tuh siswa ingat bahwa memang tidak ribut atau membuang sampah pada tempatnya, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap jujur, tepat waktu, hal-hal yang singkat tapi memang mudah diingat oleh siswa. Selanjutnya keyakinan kelas yang dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi membuat lingkungan kesepakatan kelas yang memang tetap harus disepakati oleh warga sekolah, warga kelas. Nah, selanjutnya semua warga kelas harus berkontribusi mendapatkan membuat pendapatnya di dalam keyakinan kelas. Jadi semua siswa, tidak lagi yang misalnya si A aja yang didengar atau si B aja, tidak. Semua siswa harusnya terlibat aktif dan guru tetap menampung apa yang memang menjadi mereka mau, tujuan apa yang mereka mau, seperti apa keyakinan kelas yang ingin dituju. Tetap guru sebagai monitornya. Keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelasnya memang tidak dapat diubah kembali, tidak selalu seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan keadaan. Ketika perlu ditambah akan ditambah. Yang selanjutnya terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog, sebuah percakapan antara guru dengan siswa, atau bisa juga dengan guru dan orang tua, yang intinya menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada tiga kegiatan yang akan dilakukan pada sistem segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini guru akan apa yang kamu lakukan itu salah atau benar. Lebih meyakinkan siswa
tidak lagi menyalahkan ya Bapak Ibu, tapi lebih meyakinkan siswa aja. Menurut siswa kira-kira itu adalah salah atau benar. Terus yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah dia merasa oh iya ini salah, terus kira-kira keyakinan apa yang dilanggar? Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kata-kata menstabilkan identitas. Biasanya guru itu tidak menyalahkan, lebih ke iya, berbuat salah itu wajar, tidak apa. Atau misalnya Bapak Ibu juga pernah melakukan hal seperti kamu, berbuat salah itu wajar. Atau misalnya melakukan kesalahan apa itu wajar, Bapak Ibu juga pernah. Di sini Ibu tidak menyalahkan, tapi Ibu akan membantu kamu untuk mencari solusi dari masalah kamu sendiri. Jadi kira-kira Bapak Ibu seperti itu kata-kata untuk menstabilkan identitas kepada siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah itu kata-katanya seperti iya, tidak lagi yang kamu salah melakukan itu, tidak, tapi lebih ke kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Coba cerita sama Bapak Ibu masalahnya apa, mengapa kamu seperti itu. Lebih ke validasi tindakan yang salah. Atau misalnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini, seperti apa, seperti itu kata-katanya. Dan menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, karena kita sudah di awal pembelajaran sudah membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan seluruh warga kelas. Terus kita mengingatkan, kira-kira nilai keyakinan kelas kita apa yang kamu langgar? Atau kira-kira keyakinan kelas nilai yang mana yang telah disepakati bersama oleh kita bersama kemarin di awal pembelajaran? Menurut kamu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Jadi kita lebih memancing siswa atau menanyakan kalimat-kalimat pemantik seperti itu pada siswa. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, mulai dari validasi tindakan, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu, Siti Khadijah datang terlambat ke sekolah. Jadi suatu hari dia datang terlambat ke sekolah, minta izin saya untuk masuk di kelas. Ya boleh, saya izinkan masuk. Di sini kurang terdengar ya Bapak Ibu, nanti diputarkan lagi videonya. Jadi di sini saya memanggil Siti Khadijah ke ruangan perpustakaan. Di situ saya tanyakan, kira-kira kenapa kamu jadi dipanggil ke sini? Terus kira-kira kenapa jadi sampai terlambat? Jadi saya pelan-pelan menanyakan kepada Siti Khadijah, kira-kira kenapa jadi sampai kamu terlambat seperti ini? Suaranya kurang terdengar ya. Jadi saya tanya dengan Siti Khadijah, kenapa kamu terlambat? Ternyata Siti Khadijahnya main game. Jadi bangun tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan, jadi terlambat datang ke sekolah.
Jadi saya mendengarkan dulu ceritanya dia. Saya tanya mengapa dia melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi di sini saya menanyakan kepada Ijah, panggilannya, apa yang akan Ijah lakukan agar Ijah tidak terlambat lagi. Jadi dia akan memasang alarm, dia akan tidur lebih awal agar tidak ada lagi kata terlambat di situ. Terus sempat sholat subuh dulu sebelum pergi ke sekolah. Dia akan berjanji untuk tidak akan terlambat lagi, tapi dia akan melakukannya mulai dari hari ini, kata dia. Jadi saya di sini posisi kontrol sekaligus sebagai manajer, Bapak Ibu. Karena saya tidak lagi menyalahkan Ijah untuk kesalahan untuk terlambat, karena memang saya menanyakan terlebih dahulu mengapa sebabnya jadi Khadijah itu jadi terlambat. Nah, jadi di sini siswa mungkin akan merasa salah, tapi tetap siswa akan mengubah dirinya, tidak lagi melakukan kesalahan terlambat, dan dia akan menemukan solusinya sendiri. Jadi dia akan memikirkan, oh iya, karena saya tidurnya kemalaman, main game, terus saya terlambat, dan itu akan menyebabkan dipanggil oleh ibu guru. Jadi besoknya tidak ada lagi dia untuk terlambat. Malamnya dia tidur lebih awal, kemudian menyiapkan semuanya. Jadi tidak lagi terlambat, dan di situ dia sudah meyakini bahwa keyakinan kelas untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat itu adalah sesuatu yang memang baik untuk dirinya. Dan dia tidak lagi merasa marah atau kecewa sama kita, tidak. Tapi lebih, iya, yang ibu ingatkan itu benar, dan saya akan melakukan sesuatu itu untuk kebaikan diri saya. Dan dia setelah itu akan merasa bahagia, tidak jengkel, tidak marah-marah lagi dengan ibu atau bapak guru, karena tidak merasa dendam, tidak merasa dihakimi juga, karena kita bicaranya baik-baik dan memang memposisikan dengan cara yang seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu, Bapak Ibu, sangat efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti di sekolah ataupun di kelas. Dengan cara ini kita tidak lagi sebagai penghukum atau teman atau yang lainnya, tapi lebih ke posisi manajer. Jadi di sini guru akan tetap dekat dengan siswa, tapi tidak terlalu dekat sehingga siswa merasa kehilangan sebagai temannya, tidak. Tapi juga tidak menghakimi siswa, memberikan hukuman fisik atau verbal yang seperti zaman dahulu untuk kita menyuruh siswa untuk keliling lapangan, berdiri di depan kelas, atau misalnya membersihkan toilet. Tidak lagi seperti itu. Kita akan menjadikan seorang guru yang mengajak siswa untuk sama-sama mencari solusi dari masalah dia. Nah ya, selanjutnya selesai, dan adakah Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan? Iya, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa perbedaan
peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Iya. Terima kasih Ibu. Nah, terima kasih Ibu Nurul Azmi sudah melakukan pertanyaan. Jadi di sini saya akan menjawab langsung, mohon izin Bapak Ibu untuk menjawab. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan atau kesepakatan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu lebih dibuat gurunya aja atau dari sekolah, memang ada peraturan dari sekolah dan itu sifatnya tidak bisa diubah dan bersifat hukuman juga jika tidak menepatinya. Misalnya memakai seragam sekolah, nah itu memang sudah peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah, tidak melibatkan siswa, tidak melibatkan siapapun, lebih dibuat dengan menyeluruh. Jadi memang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar sama sekali. Dan ketika ada pelanggaran maka di situ akan ada hukuman. Tapi kalau kita sekarang pakainya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nah itu bedanya. Kalau peraturan kelas kayaknya memang tidak bisa diubah lagi kalau misalnya sudah kata-kata peraturan. Tapi kalau kita di sini kesepakatan atau keyakinan kelas itu lebih ke kita mengajak sama-sama semua siswa, mengajak dulu awalnya mau kelas yang seperti apa, kita tumbuhkan dulu harapan-harapannya yang seperti apa. Jadi ketika siswa sudah muncul harapan-harapannya seperti apa yang ingin dia harapkan di kelas ini, kemudian baru kita tuntun untuk mencapai harapan ini, maka kita harusnya seperti ini. Jadi semua siswa itu terlibat, dan ketika sudah jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka itu akan seluruh siswa juga akan mengingatnya dengan mudah, karena itu adalah pengalaman yang bermakna untuk siswa, karena melibatkan siswa dalam proses pembuatannya. Tidak lagi guru yang membuat kesepakatan kelas. Kalau misalnya guru aja, pasti siswanya juga lupa siswanya kada tahu yang mana yang dibuatnya. Rasa ada pernah membuat aturan seperti ini atau kesepakatan seperti ini. Tapi kalau kita bimbing siswanya mau kelas yang seperti apa, mau kelas yang nyaman, berarti memang harus nyamannya yang seperti apa, yang rapi, yang tidak ada sampahnya, yang bersih. Nah, kalau misalnya mau kelas yang bersih, yang rapi, memang harusnya seperti apa? Kita bantu lagi. Membuang sampahnya tidak sembarangan, harusnya di tempat sampah, terus tidak ribut saat pelajaran. Jadi itu siswa yang dibuat, siswa yang dari pemikiran siswa juga, dan siswalah yang akan menerapkan nantinya bersama-sama. Jadi kita hanya di sini hanya menuntut siswa dan mengingatkan siswa. Jadi siswa terlibat aktif dalam proses pembuatan kesepakatan kelas. Maka dari itu sekarang sudah ada kata-kata kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tidak lagi ada peraturan kelas. Karena peraturan itu sifatnya tidak bisa diubah atau dengan hukuman jika tidak melakukannya. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, itu adalah hal yang sudah memang diyakini siswa baik melakukannya. Untuk melakukan itu mendapatkan sesuatu yang baik, maka memang harus seperti itu kegiatannya, harus seperti itu caranya. Jadi siswa merasa yakin dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka ribut, berarti kelasnya menjadi tidak nyaman. Atau ketika mereka membuang sampah sembarangan, berarti kelasnya akan menjadi kotor. Dan itu sudah siswa rasakan dan siswa yakini bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Dan untuk menciptakan sesuatu yang kelas yang nyaman, memang harus kelasnya yang tenang, yang rapi, yang bersih. Jadi memang keyakinan kelas seperti itu yang memang harus dimunculkan dari dalam siswa, tidak lagi dari seorang guru aja. Jadi seperti itu Ibu Azmi. Ada lagi? Terima kasih. Iya.
Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Yang luar biasa. Silakan Bapak, silakan Bapak. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya kagum Bu dan terinspirasi dengan video segitiga institusi yang ditayangkan. Luar biasa Bu. Ini adalah contoh CGP angkatan 11 yang baru saya lihat Bu. Luar biasa. Saya dapat meniru dan mengikuti beliau. Amin. Terima kasih Bu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran pendapat Bapak kepala sekolah? Boleh. Menarik ya yang disampaikan sebelumnya tentang diantaranya salah satunya tentang segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan di kelas yang menjadi dasar untuk ketika poin nomor 2 itu dilakukan, yaitu menanyakan apa namanya itu kesepakatan kelas itu. Jadi penting juga kita di sekolah nanti melaksanakan ini. Bapak Ibu bisa nanti kalau mau coba-coba melaksanakan segitiga restitusi itu di kelas. Jadi tidak ada hukuman. Jadi beda antara hukuman dengan yang segitiga restitusi atau yang sekarang ini. Hukuman itu biasanya langsung dari guru tanpa ada diskusi, misalnya kayak lari turun lapangan atau kayak berat-berat. Nah kalau sekarang itu kita sepakati, sudah ada misalnya terlambat, kesepakatannya apa nanti hukumannya, misalnya ribut atau berkelahi apa kesepakatannya. Nah itu sudah disepakati. Nah jadi itu bukan hukuman yang menyiksa murid, tapi mereka sudah menyepakati kayak gitu, disepakati bersama. Nah mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan ini di sekolah. Ya Bu, ini tidak bisa sekali, harus berkali-kali nanti dengan seringnya dilakukan, nanti dapat lagi pemahaman yang baru dan trik-trik yang baru, khususnya untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nah, terima kasih untuk penyampaiannya. Mudah-mudahan sukses di CGP angkatan 11 ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Hijur atas tanggapannya, semangatnya dan dukungannya. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tolong Bu, Ibu harus